Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Dr. Jabar Sadil MA, kita akan membahas tentang kias fikih. Perlu diketahui, kias fikih merupakan metode inferensi khusus yang dirumuskan oleh ahli hukum Islam sebagai sarana untuk menjawab permasalahan penemuan hukum. Kajian ini bersumber dari buku Logika dan Penerapan Hukum yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada pada tahun 2024. Mari kita masuk pada pengertian al-qiyas al-fiqhi. Menurut Imam Al-Ghazali, apa yang disebut oleh ahli fikih sebagai al-qiyas pada dasarnya adalah analogi induktif atau disebut juga dengan at-tamthil. Masalahnya, analogi induktif digunakan untuk penyimpulan pada pengetahuan empiris, hasil penyelidikan, jadi ia bersifat a posteriori. Sementara hukum merupakan pengetahuan a priori yang bersifat transkognitif. Hukum ditransfer melalui teks. Itulah sebabnya hukum disebut dogmatik, di mana penyimpulan hanya bisa dilakukan secara deduktif. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali melakukan pengembangan metodologis, sehingga istilah al-qiyas yang dipakai oleh ahli fikih harus dibedakan dari istilah al-qiyas di dalam ilmu mantiq atau ilmu logika. Imam Al-Ghazali memperbarui al-qiyas menjadi al-qiyas al-makna yang dioperasikan seperti sistem operasi silogisme atau disebut al-qiyas al-mantiqi. Beliau melakukan perpaduan antara inferensi deduktif dan induktif, yaitu antara silogisme dengan generalisasi. Hal ini bisa dilakukan karena hukum juga memiliki sisi empiris yang dapat menghasilkan pengetahuan a posteriori, yaitu perbuatan hukum dalam realitas yang dapat diselidiki dan diketahui esensinya, maka bisa diklasifikasi ke dalam genus atau kategori spesiesnya. Nah, untuk memahaminya, mari kita melihat ilustrasi berikut ini. Kita memahami adanya realitas yang dalam keilmuan Islam itu disepakati adanya realitas pencipta, yaitu maujud al-khaliq yang merupakan realitas metafisik murni, dan realitas ciptaan atau maujud makhluk, di mana Imam Al-Ghazali membagi maujud makhluk menjadi dua kategori, yaitu ada dalam materi, ini bersifat fisik murni, yang disebut dengan maujud fil a'yan, dan ada dalam pikiran, dia berupa ide, bersifat metafisis, dia merupakan maujud fil azhan. Nah, di sini dalam konteks maujud al-khaliq, kita mendapatkan informasi melalui pewahyuan kepada para nabi. Nah, dengan demikian terdapat dua dimensi dalam konteks keilmuan manusia. Di satu sisi ada dimensi ilahiyah, yaitu melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi, dan dimensi insaniyah yang diselidiki, disimpulkan sendiri oleh manusia. Nah, di sini apa yang disebut sebagai ada dalam pikiran ini merupakan sesuatu yang konseptual, maka dia bersifat kuasi transenden. Maka di sini kita melihat ada dua realitas dalam kehidupan manusia, ada alam ide, ada alam natural, alam fisik yang dibagi kepada alam natural dan alam sosial. Kemudian di alam ide, di sini ilmu-ilmu dikonsepsikan sehingga kita menemukan adanya tiga macam ilmu manusia, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Nah, dalam konteks alam fisik, ilmu diperoleh melalui penyelidikan. Ketika seorang peneliti menyelidiki, misalnya dia menyelidiki air, maka dia menggunakan indera lahir dan indera batin. Dengan indera ini, dia dapat menyelidiki air, lalu kemudian memperoleh ide tentang air. Ide-ide tersebut kemudian disistematisasi menjadi ilmu yang disebut dengan ilmu alam. Nah, di sini penalaran yang dilakukan oleh peneliti merupakan penalaran induktif. Jadi untuk objek di alam fisik atau di alam natural, ini dilakukan penalaran induktif dengan pendekatan burhani. Sementara di alam sosial, yang diteliti oleh manusia adalah objek-objek yang sifatnya itu psikis, misalnya moralitas. Maka si peneliti tidak bisa langsung menghadapi objek, tetapi dia harus melakukan penelitian melalui subjek yang lain. Maka melalui subjek yang lain, sampailah ia kepada objek penelitian, lalu objek tersebut memberikan ide tentang moralitas, kemudian ide tersebut disistematisasi menjadi ilmu sosial.
Nah, dengan demikian ilmu ini bersifat rekognitif. Nah, penalaran yang dilakukan adalah penalaran induktif, di mana objeknya bersifat psikis di alam sosial, maka digunakan pendekatan irfani. Sementara pada alam ide dalam pikiran seseorang tidak bisa diketahui oleh si peneliti, kecuali si pemilik ide menyampaikannya melalui lisan yang itu merupakan teks. Melalui lisan, maka si pemilik ide telah menyampaikan idenya kepada si peneliti. Lalu si peneliti itu mencerap makna dari teks yang merupakan sarana yang menyampaikan ide, maka dia memperoleh ide tentang ide yang ada dalam pikiran orang yang ditelitinya. Kemudian dia mensistematisasinya menjadi ilmu, dan ini disebut dengan ilmu humaniora yang sifatnya merupakan pengetahuan transkognitif, yaitu pengetahuan yang ditransfer oleh si pemilik ide pada si peneliti. Dengan demikian, terdapat 3 macam pengetahuan manusia, yaitu pengetahuan kognitif yang diperoleh dari penyelidikan langsung terhadap alam, kemudian pengetahuan rekognitif yang diperoleh melalui subjek yang lain, dan pengetahuan transkognitif yang ditransfer dari ide seseorang kepada peneliti. Pada konteks alam ide, penalaran dilakukan secara deduktif. Nah, untuk objek-objek konseptual di alam ide ini digunakan pendekatan bayani. Nah, di sini kita bisa melihat ketika wahyu disampaikan, di dalamnya terkandung ayat-ayat hukum, maka hukum itu merupakan sesuatu yang sifatnya transkognitif. Maka hukum sebagai pengetahuan manusia itu diperoleh secara a priori. Dengan kata lain, bukan pengetahuan yang diselidiki dan disimpulkan sendiri oleh manusia, tetapi pengetahuan transkognitif yang dihantarkan kepada manusia melalui teks. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa pengetahuan yang sifatnya a priori atau transkognitif itu hanya bisa dilakukan penyimpulan secara deduktif. Nah, Imam Al-Ghazali menyatakan, hukum itu memiliki hakikatnya sendiri dan memiliki bagian-bagian, yaitu bagian yang relasinya dengan al-hakim, yaitu asy-syari', bagian yang relasinya dengan al-mahkum alaih, yaitu mukallaf, bagian yang relasinya dengan mahkum fih, yaitu perbuatan mukallaf, dan bagian yang relasinya dengan yang melahirkan hukum, yaitu as-sabab dan al-illah. Saat hakikat hukum itu sendiri dikaji, jelaslah hukum itu ibarat dari kitab asy-syari'. Bukan sifat bagi perbuatan dan bukan kebaikan dan bukan keburukan. Bahkan tidak ada jalan masuk bagi akal dan tidak ada hukum sebelum datang syariat. Nah, dari pernyataan ini kita bisa melihat adanya relasi hukum. Dalam relasi hukum dengan al-hakim, ini memperjelas hakikat hukum sebagai makna yang abstrak, yaitu kewenangan yang berdaya ikat atau disebut mulzim dan membatasi kehendak bebas manusia. Sementara dalam relasi hukum dan perbuatan, ini memberitahu kita tentang ragam jenis perbuatan hukum. Sebab perbuatan hukum adalah bagian dari sistem hukum pada aspek kultur hukum. Dalam relasi hukum dengan asbab dan al-illah, di sini didapati konsep dasar al-qiyas al-makna yang disebut juga sebagai al-qiyas al-fiqhi. Imam Al-Ghazali menyatakan, "I'lam annahu lamma asara 'ala al-khalqi ma'rifata khitab Allah Ta'ala fi kulli halin la siyama ba'da inqita'il wahyi azhara Allah subhanahu khitabahu li khalqihi bi umurin mahsusatin nasabaha asbaban li ahkamihi wa ja'alaha mujibatan wa muqtadiyatan lil ahkami ala misali iqtida'il illatil hissiyah ma'lulaha." ونعني بالأسباب ها هنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها. Ketahuilah manakala sulit bagi manusia untuk mengetahui khitab Allah pada semua keadaan, lebih-lebih setelah wahyu berhenti, maka Allah mengizhar khitabnya bagi makhluknya melalui perkara-perkara indrawi yang dijadikannya sebagai sebab bagi hukum-hukumnya. Sama seperti korelasi kausalitas natural terhadap akibat. Maksud kami dengan sebab di sini adalah sesuatu yang disandarkan hukum padanya.
Berdasar landasan konseptual ini, maka relasi hukum dengan asbab dan al-ilah menjadi sarana untuk mengetahui adanya daya ikat, yaitu mulzim pada perbuatan hukum lain yang serupa, yaitu perbuatan hukum yang tercakup di dalam genus yang sama. Jadi kunci perluasan hukum adalah asbab dan al-ilah. Imam Asy-Syatibi mendefinisikannya sebagai berikut. As-sabab ma wudi'a syar'an li hukmin li hikmatin yaqtadhiha dzalikal hukmu. Al-illah al-hukmu wal masalihu allati ta'allaqat bihal awamir wal ibahah. As-sabab adalah sesuatu yang ditetapkan secara syar'i bagi hukum karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan al-illah adalah hikmah-hikmah dan maslahat yang memiliki korelasi dengan perintah dan larangan. Misalnya pada perintah menjauhi khamar. Teks dogmatik hukum Islam berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Pada ayat ini terdapat 3 unsur berikut. 1. As-sabab, yaitu perbuatan minum khamar yang menimbulkan mafsadat. 2. Al-illah, yaitu mafsadat yang timbul dari perbuatan hukum minum khamar. Disebut juga al-man' al-munasib atau al-hikmah, yaitu mengalami mabuk. Yang ketiga, maqasid, yaitu tujuan pemberi norma. Maqasid lisyari', yaitu mewujudkan maslahat melalui larangan minum khamar. Penetapan hukum pada ayat ini bersifat a priori, karena ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik kewenangan. Nah, berikut kita lihat ilustrasinya. Pada ayat tersebut ada satu perbuatan hukum yang ditetapkan ketentuannya, yaitu haram meminum khamar. Jadi perbuatan hukumnya adalah meminum khamar, hukumnya adalah haram. Nah, khamar sebagai sesuatu yang dilarang, di sini kita lihat sebagai sebab adanya perintah menjauhi khamar. Kemudian, di dalamnya terkandung al-ilah yang merupakan esensi perbuatan hukum yang menimbulkan mafsadat, yaitu mabuk. Kita melihat khamar itu ternyata memiliki kesamaan dengan yang lain. Maka kita bisa melihat jenis minuman yang lain pun ini memiliki kesamaan genus, yaitu sama-sama genus minuman memabukkan. Nah, di sini jika al-ilah sebagai tempat bergantung hukum diketahui, maka dapat dibuat penyimpulan seperti sistem operasi silogisme. Imam Al-Ghazali menyatakan, ketahuilah apabila ilah telah tetap, maka keberadaannya bersifat umum. Oleh karena itu, apabila telah ditetapkan makanan sebagai al-ilah, maka darinya tersusun proposisi. Setiap makanan adalah ribawi. Buah jeruk adalah makanan, maka buah jeruk adalah ribawi. Apabila telah ditetapkan bahwa mabuk adalah ilah, maka darinya tersusun proposisi setiap minuman memabukkan adalah haram. Nabis adalah minuman memabukkan, maka nabis adalah haram. Demikianlah setiap al-ilah yang ditunjuk oleh dalil bahwa ia tempat bergantung hukum, maka darinya tersusun proposisi umum yang berlaku seperti lafaz umum dari syarat. Bahkan lebih kuat karena keumuman lafaz masih mungkin dianulir oleh taksis. Sedangkan al-ilah apabila ia merupakan manifestasi dari sandaran hukum atau manatul hukmi, maka ia menjadi penghimpun bagi semua sifat dan kait lainnya sehingga tidak ada peluang taksis. Sebab taksis berarti meruntuhkan keumumannya. Berdasarkan konsep ini, maka tersusunlah proposisi sebagai berikut. Ada premis minor, premis mayor, dan konklusi. Subjeknya khamar, predikatnya minuman memabukkan, kemudian pada premis mayor, subjeknya setiap minuman memabukkan adalah haram, itu predikat. Maka di sini kita menemukan ada term minor, yaitu khamar. Term minor ini dikandung oleh premis minor. Kemudian di sini juga ada term mayor, yaitu predikat haram, kandungan dari premis mayor. Di antara keduanya terdapat term tengah atau disebut al-had al-ausat. Baru kemudian dihasilkan konklusi, yaitu khamar adalah haram. Imam Al-Ghazali berkata, kami katakan, bukanlah kami menghindari itu, tetapi asal ta'lil adalah bahwa sesuatu yang dapat dinalar adanya al-ilah, maka yang diikuti adalah al-ilah. Sampai ditemukan dalil yang menunjukkan keharusan mengikuti asbab yang mengandung al-ilah.
Misalnya, khamar ini merupakan term minor dalam contoh di atas. Kemudian minuman memabukkan ini merupakan genus, di mana genus ini merupakan term tengah yang menyatukan antar keduanya. Ketika predikat haram disematkan kepada minuman yang memabukkan, yaitu genus daripada khamar, maka kita mengetahui bahwa term khamar dicakup oleh ekstensi dari minuman yang memabukkan. Mengingat ta'lil diketahui dalam relasi hukum dengan asbab, yaitu perbuatan hukum, maka ta'lil dilakukan terhadap hukum, bukan terhadap asbab. Alasannya, karena ta'lil hukum berarti memperluas takdiyah keberlakuan hukum. Sedangkan mentaklil asbab berarti menggugurkannya dari tempat bergantung hukum atau manatul hukmi. Sistem operasi analogi pada contoh ini berpijak pada asumsi bahwa perintah menjauhi khamar berarti perintah menjauhi seluruh minuman yang memabukkan. Jadi hukum yang disematkan kepada nabis bukanlah ketetapan yang baru. Dari itu Al-Ghazali memandang Al-Qiyas bersifat tauqifi yang menyatakan qulna sanubayyin fil mas'alati salisah annahu la farqa wa annahu la qiyasa fi syar'i in kana yu'na bi qiyasin amran la yadkhula tahta tauqif bal syar'u kulluhu tauqif. Kami katakan akan kami jelaskan pada masalah yang ketiga bahwa tidak ada beda. Sungguh bukanlah kias syarak jika yang dimaksud tidak masuk dalam perkara tauqifi, bahkan syariat seluruhnya tauqifi. Pandangan ini menjadi dasar penggolongan al-qiyas sebagai salah satu dalil hukum bersama Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Hal ini karena pada al-qiyas terdapat khitab dari asal, lalu khitab tersebut diyakini berlaku terhadap furu'. Berbeda halnya pada al-istislah yang tidak didasarkan pada aslun muayyan. Akibatnya, hukum ditetapkan pada furu' sebagai ketentuan baru. Jadi al-istislah tidak tauqifi.